Assalamualaikum, halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amalia, Jaujatul Aulia, dan Ratu Indah Rahmayanti. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul definisi, hambatan, kebutuhan belajar dan layanan pendidikan anak dengan kesulitan belajar. Selamat menyaksikan. Anak berkesulitan belajar khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Canadian Association for Children and Adults with Learning BISABILITIES 1981, adalah mereka yang tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah meskipun kecerdasannya termasuk rata-rata, sedikit di atas rata-rata, atau sedikit di bawah rata-rata, dan apabila kecerdasannya lebih rendah dari kondisi tersebut bukan lagi termasuk learning BISABILITIES. Karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan, intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah, tidak adanya gangguan fisik dan/atau mental. Dan yang terakhir, anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan/atau mental. Kondisi kesulitan belajar berbeda dengan kondisi masalah belajar seperti tunagrahita, mental retardation, lamban belajar, slow learner, dan masalah belajar, learning problem. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset Harwell, 2001, yaitu 1. Faktor keturunan, bawaan. 2. Gangguan semasa kehamilan, saat melahirkan atau prematur, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi dan/atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, drugs, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. 3. Trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala atau pernah tenggelam. 4. Infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. 5. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. 6. Awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, raksa, dan neurotoksin lainnya. Hambatan dan kebutuhan belajar anak yang berkesulitan belajar. The National Joint Committee on Learning Disabilities, NJCLD, menetapkan bahwa hambatan perkembangan belajar adalah suatu istilah umum yang berkenaan dengan hambatan pada kelompok heterogen yang benar-benar mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan kemampuan pendengaran, bicara, membaca, menulis, berpikir atau matematik. Pada dasarnya banyak ragam definisi hambatan perkembangan belajar tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Disfungsi neurologis. 2. Pola pertumbuhan yang tidak seimbang, tak genap. 3. Kesulitan dalam tugas-tugas akademis dan belajar. 4. Ketidaksesuaian antara prestasi dan potensi. Layanan anak berkesulitan belajar. Di dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak yang mengalami hambatan berkesulitan belajar, seorang guru tidak dapat bekerja sendiri. Agar dapat melakukan diagnosis dan evaluasi dengan tepat suatu kasus. Penanganan yang bisa diberikan pada kasus anak dengan kesulitan belajar tergantung pada hasil pemeriksaan yang komprehensif dari tim kerja. Penanganan yang diberikan pada anak dengan kesulitan belajar: yang pertama, penata laksana di bidang medis seperti terapi obat, terapi perilaku, terapi suportif serta pendekatan psikososial, dan yang kedua dengan penata laksanaan DIBIDANG pendidikan seperti kesulitan belajar umum, kesulitan menulis serta kesulitan tematik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.